Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu diberikan umur panjang, nikmat sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, anak-anak diberikan pemahaman dalam mengikuti mata pelajaran kita hari ini. Nah, satu orang Ananda Arvin untuk memimpin doa ya. Kita siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ananda Arvin. Oke, anak-anak sekalian, sekarang Ibu absen ya untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa tahu dari teman-teman kita ada yang tidak hadir untuk hari ini. Naya Safira, Hadir, Bu. Dina Olivia, Hadir, Bu. Juliati, Hadir, Bu. Arif Alfiandi, Hadir. Hamalia, Hadir, Bu. Muhammad Hidayatullah, Hadir, Bu. Mentari, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Indriani, Hadir, Bu. Muhammad Alvin, Hadir, Bu. Wildan, Hadir, Bu. Nur Inayah. Sakit. Oke, terima kasih. Berarti untuk hari ini ada 2 orang teman kita yang tidak hadir ya, karena sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit untuk kesempatan tidak bisa masuk mengikuti mata pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional ya, itu menunjukkan rasa cinta kita terhadap nasionalisme. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 3, 2, 1, mulai. Aku berjanji padamu.
konsentrasinya terhadap kerjanya. Yang ketiga, menjawab soal yang nantinya ibu akan berikan sesuai dengan kelompok berdasarkan LKPD-nya. Dan yang keempat, evaluasi dan refleksi. Hasil yang anak-anak kerjakan itu dilakukan evaluasi bersama teman-temannya. Dan yang kelima, hasil yang telah didiskusikan berdasarkan kelompok itu anak-anak pertanggungjawaban lewat presentasi. Nah, mengerti sampai di sini ya? Mengerti. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ada 3 tahapan penilaian yang nantinya itu akan ibu ambil. Yang pertama itu bagaimana sikap anak-anak sekalian terhadap materi yang ibu sampaikan. Yang kedua, pengetahuannya terhadap materi ini. Dan yang ketiga adalah keterampilannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang nantinya ibu akan memberikan lewat LKPD. Itu ya? Oke. Nah, anak-anak sekalian, sini ada anak-anak sekalian, di sini ibu akan menampilkan materi tentang barisan dan deret geometrik. Nah, di sini anak-anak, tadi kan sudah ibu sampaikan terkait masalah tujuan, teknik, dan penilaiannya. Nah, di sini perhatikan di situ ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 merupakan contoh barisan geometrik. Nah, ibu minta kepada Alfian bacakan pengertian dari barisan geometrik. Perhatikan bahwa 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, 1/16 ya. merupakan contoh barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebaliknya dengan bilangan yang besarnya tetap. Bilangan yang besarnya tetap disebut rasio dalam kurung R. Secara umum dapat dikatakan bahwa barisan U1, U2, U3, U4 sampai dengan N. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak Alfian. Nah, anak-anak sekalian, ini coba perhatikan di atas. Itu ada barisan 1/2, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, barisan itu termasuk dalam barisan geometri. Nah, di sini ya, barisan bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan cara mengalihkan suku
catatan yang sama. Oke. Pada bulan Januari Yani menabung sebesar 2.000 dan pada bulan Februari Yani menabung sebesar 4.000. Oke. Berapakah jumlah tabungan Yani pada akhir bulan Mei? Mei. Bulan Mei itu bulan berapa? Bulan Januari. Di situ ada disebutkan bulan Januari. Bulan Januari itu bulan Pertama. apakah dia termasuk di suku pertama? Iya. Terus kalau bulan Februari Januari itu suku suku kedua. berarti dari suku pertama sudah didapatkan, suku kedua sudah didapatkan, bolehlah didapatkan R-nya. Bisa kan? Bisa. Dengan cara apa untuk mendapatkan R-nya? Dengan cara membagi uangnya dua Oke, membagi U2 dengan satu. Nah, membagi U2 dengan satu. Nah, setelah ini anak-anak, berarti kalau sudah membagi U2 dengan satu menghasilkan nilainya adalah 2. Nah, yang ditanyakan itu pada bulan berapa? kelima. Bulan kelima, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. berarti ada bulan kelima atau Kelima. Tapi ibu tanyakan, kalau untuk mendapatkan U5 itu berarti dia A kali R pangkat pangkat apa? Pangkat 4 ya. Nah, berarti di sini ya 2000. Nah, nih, berarti di sini 2000 dipangkatkan 2 pangkat R. 5 ini adalah suku kelima. Dia berada pada bulan Mei. Kurangi 1 makanya dapatnya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu 2-nya ada berapa kali? 2 kali 2 4 kali 2 6 kali 2 ini dapat 16. 16 dikali dengan 2 tabungan awal. Sehingga tabungannya jumlahnya pada bulan Mei itu ada berapa? 32.000. Mengerti sampai di sini? Mengerti. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di deret geometri. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan di depan. Ibu Windan, tolong bacakan ya. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Deret geometri dinyatakan dengan A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah Sampai dengan AR pangkat N dikurang dikurang 1. Terima kasih untuk Windan. Nah, anak-anak sekalian, berbicara masalah deret geometri itu nanti ada 2 rumusnya. Pertama, apabila rasionya dia kurang dari 1, rumusnya adalah SN sama dengan A dalam kurung 1 kurang R dibagi 1 kurang Terus apabila dia itu lebih dari 1 nilai rasionya, berarti rumusnya adalah SN sama dengan untuk R kurang 1 dibagi R kurang 1. Itu kalau untuk deret geometri. Nah, sekarang ibu sajikan contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini itu ini ibu misalkan di sini. Ibu misalkan ini ada 7 bunga. Misalnya dalam ruangan kita ini dideretkan 7 bunga atau 7 meja. Dari 1 meja pertama, ibu menyediakan 3 puntung bunga. Tapi yang ditanyakan di sini adalah berapakah 7 meja jumlah bunganya? Ya kan? Dengan perhatikan, puntung mawar merah itu berikutnya 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Nah, coba kita bacakan. Nani bertugas untuk menyiapkan ruangan. Di dalam ruang pertemuan ada 7 buah meja yang harus dihias dengan rangkaian bunga. Rangkaian bunga pada meja pertama memuat 3 buntu mawar. Buntu mawar pada meja berikutnya selalu 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tentukan banyak buntu mawar yang diperlukan. Oke. Jumlah puntung mawar yang dibutuhkan sebanyak 7 meja. Dari soal di atas, apa yang
kasih. Nah, dari tadi itu Ibu menyampaikan ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, sudah kita ketahui langkah bersamanya. Nah, sekarang Ibu tanyakan, karena di sini itu ada 3 item penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan anak-anak sekalian. Yang ketiga adalah keterampilannya dalam nanti menyelesaikan sebuah permasalahannya. Nah, sekarang Ibu tanya. Atau memang ada yang bertanyakan sebelum Ibu tanya? Ada yang menanyakan? Oke, Dinda. Semangat, Dinda! Apa perbedaan barisan geometri dan aritmatika? Oke, pertanyaan teman kita, apa perbedaan barisan aritmatika dengan barisan geometri? Sebelum Ibu menjawab, ada teman kita yang bisa membantu? Oke, Dinda. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda. Sedangkan barisan geometrik adalah barisan bilangan yang memiliki nilai suku ditentukan dari suku sebelumnya lewat suatu perkalian dalam suatu bilangan. Oke, terima kasih ya. Nah, itulah barisan aritmatika dan geometri. Sudah mengerti, Dinda? Nah, anak-anak sekalian, nih, karena memang anak-anak sekalian itu sudah mengerti terkait apa yang Ibu paparkan, maka dari itu di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelum LKPD-nya nantinya itu akan dibagikan, anak-anak sekalian, Ibu akan membagikan kelompok. Dari kelompok di sini anak-anak, nih, kita akan membagi ke 3 kelompok. Anak-anak yang memilih nomor 1 berarti dia kumpul bersama nomor 1. Nomor 2 berada pada 2. Terus nomor 3 berada pada kelompok 3. Nah, nanti anak-anak yang berada di nomor 1 yang sudah dipilih itu silakan membentuk kelompok yang nantinya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, silakan ambil gulungan kertas yang berisi nomor kelompok. Nomor. Oke, siapa yang dapat nomor 1? Oke, terus nanti dikumpul berdasarkan kelompoknya. Yang dapat nomor 2? Oke. Yang dapat nomor 3? Oke. Silakan bentuk kelompoknya.
dan suku kedua. Jadi kita tinggal mencari suku ke-6 yaitu deret yang Iya, karena memang di sini ada bahasanya penyusutan ini ya, minta 10%. Nah, di sini makanya kita dikasih 10%, dikurangi dengan penyusutan 10% sehingga mendapatkan 90%. Nah, dari 90% di sini untuk mendapatkan nilai R-nya berarti dia harus dibagi 100. Ngerti ya? Nanti Bu. Sama dengan 20 Ini kan ada angka 2. Nah, akar ini kan 9. Akar
dikurang Terus dikurang 10%. 10 sama dengan 90%. U1-nya 16. Jadi ditanyanya U3. Nilai U5 81 sesuai soal.
sebagai penjelas jawaban. Saya Kusmawati sebagai materi. Oke. Di sini saya akan membacakan soalnya. Diketahui barisan geometri U3 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 27. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri. Berarti soalnya ada pada deret geometri. Oh ya. Sambilnya yang kelompok yang lain ya, nanti ditanggapi jika memang ada yang tidak mengerti dari hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1, dipertanyakan apabila kurang jelas. Karena memang di sini kita akan memencahkan masalah apabila masalah tersebut kurang paham untuk kita. Soalnya itu deret geometri. Ditanyakan adalah suku ke-6. Berapakah hasil akhir dari suku ke-6? Nah, kita akan lihat bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban kami. Nah, di sini pertanyaannya tadi diketahui barisan geometri U3 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 27. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. R sama dengan A dikali R pangkat N4 per A dikali R pangkat 2 hingga menghasilkan 27 per 3. R pangkat 2 sama dengan 9 dan akar dari 9 ini itu 3. Jadi nilai A suku pertama itu A dikali R pangkat 2 sama dengan 3, A
Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa 729 ini datang dari 3 pangkat 6 sehingga dikurang 1 menghasilkan 728. 728 dibagi 2 menghasilkan 364. Jadi 364 ini hasil dari 728 dibagi 2. Baik, apakah bisa dimengerti? Baik. Mungkin itu saja presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan dari tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Olivia dan teman saya. Nama saya Novita. Nama saya Wilda. Nama saya Ivan. Saya Muhammad Agung. Untuk lebih lanjut, mari kita simak. Ayo teman-teman, Oke. baca soal. Setelah tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 60 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Jadi itulah soal dan kami akan menjawab dan akan ditulis oleh teman saya, Novita dan Wilda. Tampil beda ya di kelompok 2 sampai bawa-bawa tali sebagai alat peraga. Apakah dengan tali tersebut nanti akan diperjelaskan oleh. Jadi penasaran deh. Penasaran ya? Penasaran. Ada apa ya? Kira-kira apa ya? Karena sampai tali itu dibawa-bawa. Berarti tujuan tadi pembelajaran kita kena ya? Karena di aplikasinya tuh dalam kehidupan sehari-hari.
Dari mana datangnya nilai 9/4? 9/4 yaitu karena 3/2 dan 2/2 menghasilkan 3/2 sama dengan 9 dan 2/2 menghasilkan nilai 4. Apakah saudara Indri sudah mengerti? Sudah mengerti. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, terima kasih banyak ya anak-anak, menarik sekali. Sampai-sampai diterangkan dengan tali karena soalnya dapatnya tali kita menjadi 5 bagian. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kelompok ketiga? Sudah siap ya? Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Untuk siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Indriani dan teman di samping saya Bunga Citra, Lintari, Naya Safira. Untuk kelanjutannya, saya akan mempersilakan teman saya Mentari dan Naya yang akan membacakan soal, Mentari yang akan menjawab. Harga suatu mesin pada awal tahun 2015 adalah 50 juta dan mengalami kemiskinan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Berarti harga jualnya 90% dari harga jual sebelumnya. Berapa harga mesin pada awal tahun 2020?
nilai A dan nilai R dikalikan dengan hasil 50 kali 0,6561. Jadi harga mesin pada awal tahun 2020 adalah 32.805.000. Mungkin itu saja penjelasan dari jawaban soalnya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapinya? Bagaimana ya? Baik, untuk kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Juliati. Saya ingin bertanya, kenapa 100% tersebut harus dikurangi dengan 10%? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Jadi, dalam soal tadi ada penyusutan. Jadi, untuk menentukan penyusutan kita harus mengurangi 100 dikurang 10 untuk menghasilkan 90. Itulah jawabannya. Mungkin Ananda Juliati mengerti? Ya, sudah benar. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, terima kasih banyak ya karena memang LKPD yang tadinya Ibu balikan dengan hasil jawaban yang sudah benar. Nah, kita kembali kepada tujuannya. Tadi tujuannya ada kok. Kita pelajari tadi yang sudah kita lalui bersama. Kita sudah tahu cara menentukan rasio, cara menentukan suku pantangan, cara menentukan rumus suku KN, barisan geometri. Terus kita sudah mengetahui cara menentukan rumus suku KN, barisan geometri. Dan yang keempat apanya adalah kita sudah melakukan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak ya. Semangatnya luar biasa loh pada pagi hari ini karena di samping itu anak-anak sudah menerima materinya itu dengan bagus dan menghasilkan apa yang ada dalam LKPD-nya itu sudah terjawab semua. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih untuk semangatnya hari ini karena Ibu merasa puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak paham dan selanjutnya anak-anak untuk penugasan rumah nanti Ibu akan memberikan tugas yang nantinya anak-anak pada pertemuan berikutnya kita akan kembali mengerjakan tugas tersebut. Nah, Ibu bagikan ya tugas ini nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, sebelumnya Ibu akan tanyakan siapa yang tidak mengerti dari apa yang telah kita bahas tadi. Ada yang tidak atau yang masih belum mengerti? Nah, mengerti ya? Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita dari awal sampai pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini yang masih terlintas, yang barusan dari oke. Jadi, kesimpulannya, barisan geometri adalah barisan bilangan di mana setiap suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan menggunakan bilangan yang besarnya tetap. Oke, Bilangan yang besarnya tetap disebut dengan rasio atau R. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Oh ya, Amalia. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang tahu rumusnya, yang masih ingat barusan kita ini
geometri, kita dapat menyelesaikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Irfan. Nah, sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kameranya.